Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas si Shinji Episode Chapter 33. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong masih bertarung dengan keras melawan Xiao Liu. Dalam pertarungan ini Sun Wukong mengatakan bahwa dia benar-benar kecewa dengan Xiao Liu, yang bahkan Sun Wukong telah menderita selama ratusan tahun. Tapi setelah dia kembali ke jalur monster, dia melihat teman-temannya lagi dan tidak pernah berpikir akan terjadi hal seperti ini. Kemudian Xiao Liu pun mengatakan, situasi apa yang kau inginkan Sun Wukong? Apa kau punya permintaan lain? Xiao Liu pun kemudian memukul Sun Wukong dengan tongkat Ruyi yang dia miliki, dan Sun Wukong juga masih bisa menahan pukulan dari Xiao Liu ini. Tapi Xiao Liu yang sudah marah besar, dia pun menghajar Sun Wukong habis-habisan. Hal ini membuat Sun Wukong berdarah di mulutnya. Kemudian Sun Wukong pun berkata, keahlianmu sama persis denganku, dan aku sangat terkesan. Tapi memujimu sama seperti dengan memuji diriku sendiri. Kemudian Xiao Liu pun berkata pada Sun Wukong bahwa jurus-jurusnya kali ini tidak sama dengan jurus tongkat yang membosankan dari Sun Wukong. Bahkan jurus Xiao Liu jauh lebih cepat dan lebih kuat dari milik Sun Wukong sendiri. Setelah berkata seperti itu, Xiao Liu kembali menyerang Sun Wukong dengan tongkat Ruyi di tangannya. Dan kali ini pukulan bertubi-tubi dari tongkat Ruyi itu pun dilayangkan pada tubuh Sun Wukong, dan Sun Wukong hanya bisa menahan pukulan itu. Semakin lama pukulan dari Xiao Liu semakin kuat, dan Sun Wukong merasa kewalahan pada saat ini. Sun Wukong pun kemudian berkata, aku tahu banyak tentang trik ini, dan aku tidak bisa menghentikannya. Xiao Liu pun kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong, tebakanmu salah lagi, karena tongkat ini bukan hanya trik. Ini adalah tongkat yang asli sama seperti milikmu. Setelah Xiao Liu berkata seperti itu, dia pun memukul wajah Sun Wukong dengan keras menggunakan tongkat Ruyi itu. Dan pada akhirnya Sun Wukong pun kali ini tidak bisa menghadapi serangan dari Xiao Liu yang membuatnya mengeluarkan darah cukup banyak. Bahkan serangan dari Xiao Liu itu membuat Sun Wukong terlempar dan menabrak hutan sampai menghancurkannya. Sun Wukong kali ini mencoba untuk bangkit. Kemudian dia mengatakan, salah atau benar, kamu telah memainkannya dengan baik. Dan kamu juga telah menyempurnakan cara bermain tongkat monyet terbang. Xiao Liu yang sudah muncul di hadapan dari Sun Wukong, dia kali ini mengatakan, Raja Kera, aku telah berlatih pertempuran ini selama ribuan tahun, dan itu aku lakukan hanya untuk hari ini. Dulu aku mengira kau sudah mati, tapi aku merasa senang ketika mendengar kabar bahwa kamu kembali ke jalur monster ini, karena aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Xiao Liu itu, kemudian dia menyebutnya bahwa Xiao Liu sudah gila. Kemudian Sun Wukong mengatakan, dulu aku sering melindungi kalian. Setelah beberapa ratus tahun, semuanya terlihat semakin buruk. Aku baru saja meninggalkan para rakyat monyet. Bahkan aku tidak membunuh seluruh keluargamu. Monyet-monyet itu bisa hidup dengan baik tanpa diriku. Aku berutang sesuatu apa padamu? Kamu terlihat seperti orang gila yang memburuku seperti ini. Kenapa kau melampiaskan semua kesalahanmu pada diriku ini? Kamu benar-benar wanita yang gila. Xiao Liu pun kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong. Dasar monyet goblok, apa kau ingin mengingkari janjimu? Kamu benar-benar membuatku sangat kesal. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Liu pun kemudian melesat dengan cepat dan dia akan menghajar Sun Wukong, karena saat ini Xiao Liu masih sangat marah dengan Sun Wukong. Dalam sekejap, Xiao Liu pun kemudian menggunakan jurus 1000 bayangan dan dia akan menghajar Sun Wukong tanpa ampun. Bahkan kali ini Sun Wukong dibuat kaget karena Xiao Liu juga telah menguasai jurus itu. Sun Wukong kemudian merasa mungkin saja jurus Xiao Liu ini hanyalah sebuah bayangan biasa. Tapi setelah dia berusaha untuk menyerangnya, ternyata itu adalah bayangan yang asli.
yang sama keras dengan tubuh aslinya. Sun Wukong yang lengah kali ini mendapatkan pukulan tongkat tepat di wajahnya. Kemudian Xiao Liu yang lain, mereka terus menghajar Sun Wukong pada saat ini. Serangan bertubi-tubi dari Xiao Liu ini membuat Sun Wukong merasa kewalahan. Bahkan saat ini, tangan dari Sun Wukong juga terkena pukulan tongkat Ruyi yang membuat jarinya seperti patah. Xiao Liu yang tidak ingin berhenti menyerang. Dia kemudian memukul tubuh Sun Wukong serta kepalanya bertubi-tubi. Kemudian Xiao Liu berteriak, "Raja Kera, kau memang lebih kuat dariku sejak kamu lahir dari sebuah batu. Dunia ini benar-benar tidak adil, tapi itu tidak akan berlaku selamanya. Aku selama ini memiliki keinginan untuk mengejarmu dan melampaui dirimu. Dengan kecepatan yang luar biasa dan juga tubuh 1000 bayangan, Xiao Liu tidak akan melepaskan Sun Wukong begitu saja." Bahkan Xiao Liu mengatakan bahwa dirinya pada saat ini lebih kuat dari Sun Wukong. Pukulan tongkat Ruyi dalam jumlah yang banyak pun kali ini terus menghantam tubuh Sun Wukong yang membuatnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan tongkat dari Sun Wukong sendiri kali ini terlepas dari genggaman tangannya. Xiao Liu yang sudah muncul di hadapan Sun Wukong kali ini, dia kemudian berkata bahwa ini kekuatan aslinya yang jauh melebihi kekuatan dari Sun Wukong sendiri. Pukulan tongkat Ruyi kembali dilayangkan oleh Xiao Liu dengan keras dan menghantam wajah dari Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong terlempar dan kembali menabrak pepohonan sampai hancur. Biksu Tong Subaji dan juga Shao Wuqing kali ini hanya bisa mengintip dan melihat pertarungan antara Sun Wukong dengan Xiao Liu. Kemudian Baji merasa khawatir karena Sun Wukong dipukuli begitu saja. Biksu Tong yang sudah melihat pertempuran ini kemudian dia mengatakan, "Meskipun Xiao Liu luar biasa, tapi aku merasa Sun Wukong masih menahan kekuatan terbesarnya." Subaji lalu bertanya, "Kenapa dia melakukan itu, Guru?" Dan Biksu Tong kali ini menjawabnya, "Di dalam pertempuran sebelumnya, aku telah melihat semangat juang yang kuat dari Sun Wukong. Tapi kali ini, semangat juangnya itu tidak muncul karena dia memiliki keraguan di dalam hatinya dan dia tidak bisa bertindak kejam pada temannya itu. Di sisi lain, pada saat ini Xiao Liu tidak memiliki beban apapun. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Sun Wukong akan dibunuh." Subaji kemudian bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru?" Kemudian Biksu Tong menjawabnya, "Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita menyerangnya." Baji pun kembali mengatakan, "Tapi kakak bilang kita tidak boleh ikut campur." Dan Biksu Tong kembali menjawabnya, "Itu hanya perkataan dia sebelumnya. Bukan berarti kita tidak bisa melanggar perintah dari Sun Wukong itu. Mungkinkah kita hanya diam dan menonton ketika dia dipukuli sampai mati? Kita harus bertindak dalam waktu yang tepat dan kalian tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan hal itu." Subaji dengan wajah seramnya dia kemudian menjawab, "Baik Guru, aku mengerti. Aku akan menyerang Xiao Liu menggunakan garpu 9 gigi milikku." Kemudian Shao Wuqing juga mengatakan, "Kemudian aku akan menyerangnya dari belakang dan menusuk dengan pedang pasirku. Dia pasti akan terluka dan tidak akan bisa melawan." Kemudian biksu juga berkata, "Baiklah, kita harus melakukan dengan tepat dan kita harus benar-benar melumpuhkannya dengan satu serangan." Di tempat lain, Sun Wukong pada saat ini masih berusaha untuk berdiri karena tubuhnya telah tertimpa oleh pohon. Kemudian Sun Wukong kali ini berkata, "Xiao Liu, kamu benar-benar telah menjadi kuat. Semua jurusmu sangat menarik dan aku sudah melihat dasar-dasar dari jurusmu itu. Tapi aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Bisakah kamu mengajarinya padaku?" Xiao Liu yang berdiri di hadapan Sun Wukong dia kemudian mengatakan, "Mengajarimu? Hei monyet brengsek, apa kau tahu bahwa kedatanganku tempat ini adalah untuk membunuhmu, bukan untuk mengajarimu?" Sun Wukong kemudian berteriak pada Xiao Liu, "Baiklah, baiklah, aku takut padamu dan aku menyerah pada saat ini. Kamu jangan terus menggangguku. Aku akan kembali ke pohon induk bersamamu. Tapi untuk sekarang, biarkan aku menyelesaikan misiku." Xiao Liu kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong. Pohon induk dan seluruh kelompok monyet telah mati. Sun Wukong kemudian terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Liu. Dan Xiao Liu kembali menjelaskan, "Setelah kamu pergi pada saat itu, kita menghadapi serangan dari monster kelabang dan para monyet semuanya telah dibunuh. Pada saat itu akulah satu-satunya dari seluruh klan monyet yang ada di Gunung Huaguo." Sun Wukong tambah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Liu ini. Dia benar-benar tidak percaya
bahwa seluruh klan monyet di Gunung Huago telah dimusnahkan oleh monster kelabang. Xiao Liu yang sudah emosi, dia kemudian berteriak dan mengatakan pada Sun Wukong, tapi itulah kenyataan yang telah terjadi di jalur monster ini, dan kamu benar-benar tidak tahu. Pada saat itu kamu menjadi raja di Gunung Huago dan kamu sangat mengesankan, tapi kamu juga telah menjadi duri di mata monster lain. Begitu mereka tahu kamu tidak ada di sana, mereka kemudian berbaris untuk melawan kita. Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya itu kan? Sudah ku bilang jangan pergi, tapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Kamu itu adalah raja kami, tapi di saat kami dalam masalah, kamu telah menghilang. Dan sekarang kamu ingin berbaikan dengan diriku. Aku tidak akan mengampunimu dan aku akan mengambil nyawamu pada saat ini juga. Xiao Liu mengatakan hal itu sambil dirinya akan menyerang Sun Wukong dan akan benar-benar membunuhnya. Tapi pada saat yang sama, Subaji dan Shao Wuqing pun muncul dan menghadang Xiao Liu. Hal ini membuat Xiao Liu menjadi terkejut dengan kemunculan mereka berdua yang tiba-tiba melakukan serangan dari arah samping. Dan dengan cepat, Xiao Liu pun menghindari serangan dari Subaji dan juga Shao Wuqing. Xiao Liu kemudian salto ke belakang. Dia pun kemudian menapakkan kakinya di tanah dan mengatakan, kalian ingin menyerangku bersama-sama. Baji kemudian menjawab perkataan dari Xiao Liu. Xiao Liu, asal kamu tahu, aku pada saat ini sangat marah padamu karena kamu telah berpura-pura menjadi kakak pertama kemudian memukuliku. Babi tua ini akan membalas dendam padamu sekarang. Xiao Liu yang mendengar perkataan dari Subaji kemudian dia menjawabnya, babi bodoh dan kotor sepertimu, aku bisa membunuhmu dengan mudah pada saat ini. Subaji yang mendengar perkataan dari Xiao Liu kemudian dia marah dan berkata, bukankah kamu belum pernah merasakan kemampuan sesungguhnya dari babi tua ini? Melawan Raja Babi dari pegunungan, kamu sangat percaya diri. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun muncul dan menarik kepala Subaji dan dia berkata, hei babi, kamu cari mati ya? Pergi sana kau. Dan pada saat ini Sun Wukong pun berjalan maju kemudian dia mengatakan, Xiao Liu, sudah cukup. Tidak ada lagi pertarungan. Xiao Liu kemudian bertanya, apa maksudmu? Dan Sun Wukong sambil duduk dia mengatakan, tidakkah kamu menginginkan hidupku? Jika begitu, maka datang dan ambillah. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menyerangmu. Kamu jangan melihat wajahku yang tidak sopan pada saat itu. Tapi aku ingat setiap kata-kata yang telah aku katakan. Dan aku akan menyerahkan semuanya padamu pada saat ini. Ayo, pukullah aku di sini, maka kebencianmu akan segera menghilang. Subaji, Shao Wuqing serta Biksu Tong pun mereka tidak paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Sun Wukong pada saat ini. Kemudian Biksu Tong berjalan maju dan dia mengatakan, Wukong, kamu tidak perlu melakukan hal itu. Sambil melirik ke arah gurunya, Sun Wukong pun menjawab, Guru, maafkan aku, tapi aku memiliki kesalahan pada dirinya. Dan aku tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan hal ini. Mendengar kata-kata dari Sun Wukong, biksu kemudian mengatakan, Wukong, tapi kamu masih memiliki tanggung jawab untuk melindungiku selama perjalanan ke barat. Dan aku juga memiliki tanggung jawab jika kamu kehilangan nyawamu. Dengan tatapan tajamnya, Sun Wukong menjawab perkataan dari gurunya, Guru, aku berjanji bahwa aku akan membayar tanggung jawabku pada kehidupanku berikutnya. Tolong mengerti dan hargai keputusanku, karena pada saat ini aku benar-benar tidak berdaya. Biksu Tong pun hanya bisa terdiam dengan ucapan dari Sun Wukong ini. Tidak lama kemudian Sun Wukong mengangkat tangannya dan dia berteriak, Xiao Liu, apa kamu tidak ingin datang saat ini? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Xiao Liu pun sejenak terdiam, kemudian dia mengatakan, Sun Wukong, apakah kamu ingin membodohiku? Jangan pikir aku mudah dibodohi. Sambil terus memandang Xiao Liu, Sun Wukong menjawab perkataannya, aku serius. Aku telah berkata padamu dan kamu tidak berani mengambil keputusan pada saat ini. Jika kamu takut dengan tatapan mataku, maka aku akan memejamkan mataku ini. Cepat datanglah padaku. Tidak perlu menunggu waktu lama. Xiao Liu kemudian berjalan maju dan akan membunuh Sun Wukong yang telah menyerahkan hidupnya. Sambil mengangkat tongkat Ruyi yang ada di tangannya, Xiao Liu pun kemudian mengatakan, kamu mengira bahwa aku tidak berani membunuhmu. Itu adalah sebuah lelucon. Serangan yang akan dilakukan oleh Xiao Liu pada saat ini membuat Subaji, Shao Wuqing serta Biksu Tong menjadi panik. Dan Xiao Liu yang sudah dalam kemarahannya, dia kemudian mengatakan, tongkat ini berisi kebencianku selama 300 tahun.
Dasar monyet yang brengsek, matilah kamu. Setelah berkata seperti itu, Xiao Liu pun benar-benar memukul kepala Sun Wukong dengan keras dan darahnya pun sampai muncrat. Tapi setelah melakukan hal itu, Xiao Liu kali ini menjadi kaget karena dia melihat Sun Wukong tidak menghindar sama sekali. Bahkan pada saat ini darah dari Sun Wukong pun membanjiri tempat itu. Xiao Liu kemudian merasa bersalah di dalam hatinya. Dia kemudian berlutut dan memandangi Sun Wukong yang telah mati di hadapannya. Dengan wajah yang panik, Xiao Liu kemudian berkata di dalam hati, "Monyet batu, kamu benar-benar bodoh. Bangunlah, kenapa kamu tidak menghindari seranganku? Monyet batu, aku tidak ingin seperti ini. Bahkan ini bukan bagian dari rencanaku. Aku hanya ingin kamu menderita, tapi aku juga tidak ingin kamu mati, supaya kamu bisa menyadari betapa salahnya dirimu itu. Setelah itu kamu menangis dan memohon ampun padaku. Kemudian aku akan menendangmu dan kamu akan memohon ampun lagi. Tapi sekarang, kamu benar-benar telah mati. Kamu telah merusak semua rencanaku. Kamu tidak boleh mati, Raja Kera. Bangunlah. Cepat bangun untukku." Pada saat Xiao Liu memegang tubuh dari Sun Wukong, dia pun dikejutkan dengan sesuatu. Karena tiba-tiba saja tubuh dari Sun Wukong itu berubah menjadi asap ungu yang tebal. Xiao Liu yang terkejut, dia kemudian berkata di dalam hatinya, "Sangat kuat. Ini adalah ilusi yang sangat kuat. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menjebakku ke dalam ilusi seperti ini? Apakah Tan Sanjang atau siapa? Bahkan Sun Wukong tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Apakah ini dilakukan oleh murid Biksu Tong yang lain?" Karena pada saat ini tubuh Xiao Liu telah terangkat naik ke udara dan dia pun menjadi kaget dengan apa yang telah dia lihat. Karena sekarang posisi Xiao Liu telah berada di telapak tangan dari Buddha emas raksasa. Sang Buddha ini adalah perwujudan dari Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai berkata, "Xiao Liu, aku tidak menjebakmu, tapi kamu sendiri yang telah terjebak di dalam kebencianmu. Cepatlah kamu sadar dari kesalahanmu itu dan tinggalkan kebencianmu." Xiao Liu yang melihat Buddha emas ini, kemudian dia berteriak, "Kamu adalah Tathagata dari surga. Aku tidak mungkin menuruti kata-katamu dan pada saat ini aku akan membunuhmu juga." Setelah berkata seperti itu, Xiao Liu pun mengayunkan tongkat Ruyi di tangannya dan dia berhasil menghancurkan Buddha emas yang ada di depannya itu. Setelah patung Buddha emas itu hancur, Xiao Liu pun kembali mendapatkan kesadarannya pada saat ini. Bahkan sekarang, Xiao Liu sadar bahwa dirinya tidak benar-benar membunuh Sun Wukong karena semua yang dia lihat dan dia lakukan itu hanyalah sebuah ilusi. Sun Wukong yang masih hidup kemudian dia mengatakan, "Tathagata, siapa yang menyuruhmu ikut campur dalam urusan pribadiku?" Tathagata yang sudah berada di samping dari Sun Wukong dia kemudian menjawabnya, Sun Wukong, apa kamu tidak ingat? Kamu naik ke puncak gunung dan kamu berteriak memanggil namaku. Bagaimana aku tidak mendengar teriakanmu itu?" Seperti kata pepatah, dewa yang mengangkat kepalanya, dia pasti akan menjagamu. Apapun yang tidak bisa kamu selesaikan di tempat ini, maka aku akan memperbaikinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tathagata akan bertarung melawan Xiao Liu dan menyelesaikan semua masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Sun Wukong pada saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.